Nama saya Muhammad Amin Sulaiman dari Sendra Tasik Angkatan 2020 kelas B, akan mempresentasikan uh, tugas sejarah teater barat dan teater tradisional yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu pertunjukan wayang orang. Wayang orang atau dalam bahasa Jawa disebut wayang wong adalah seni teater tradisional yang mengambil judul dan cerita dari kisah pewayangan. Pertunjukan yang sering dipentaskan dalam kesenian ini biasanya berupa teater yang berceritakan kisah Ramayana dan Mahabharata. Kisah dan cerita dalam pementasan wayang orang haruslah sama dengan apa yang menjadi cerita wayang asli. Bahkan kostum dan busana yang dikenakan para tokohnya pun harus sesuai. Yang kedua ada ubruk. Pengertian ubruk adalah pertunjukan komedi masyarakat yang memiliki kemampuan akting secara alamiah untuk pertunjukan ritual dan hiburan tanpa teks naskah atau pakem. Para panjak atau nayaga dan sinden yang bertugas mengiringi proses penampilan ubruk berada di sisi kiri depan panggung. Penempatan itu bertujuan untuk mempermudah komunikasi antara penari dengan dalang. Lalu yang ketiga ada pertunjukan mendu. Mendu merupakan sebuah nama kesenian teater dari daerah Kepulauan Riau. Cerita yang disajikan dalam pementasan yakni mengenai kisah Dewa Mendu dari daerah Natuna. Kisah tersebut biasa dipentaskan dalam 7 episode. Ciri khas dari teater ini adalah pertunjukan tersebut dipentaskan tanpa menggunakan naskah. Dengan demikian, para pemeran dalam teater tersebut harus hafal benar mengenai alur ceritanya. Lalu yang keempat ada lenong. Pertunjukan teater lenong ini sudah sangat terkenal hingga pelosok negeri. Kesenian yang lahir dari tanah Betawi ini memiliki ciri khas yang diselingi dengan banyolan yang diiringi dengan alat musik. Dengan adanya banyolan sontak membuat para penonton pada ketawa. Lalu ada pertunjukan reog. Nah, pertunjukan reog ini merupakan kesenian berasal dari Ponorogo. Ciri khas dari seni pertunjukan reog ini adalah topeng yang dikenakan oleh pemain yang berbentuk besar dan tinggi dan berwajah singa. Meskipun dalam pertunjukan reog tidak terdapat dialog yang ada di Indonesia. Lalu ada seni drama dan tari. Contoh teater tradisional yang lain adalah seni drama dan tari atau sering disingkat dengan sebutan sendra tari. Sebagaimana namanya dalam cerita, sendra tari disajikan dengan tarian pengiring. Sendra tari biasanya berbentuk karawitan atau alat musik gamelan. Lalu ada teater ludruk. Contoh teater yang satu ini adalah teater yang berasal dari Provinsi Jawa Timur, berbentuk drama yang dikemas dalam tarian dan nyanyian yang diperankan oleh laki-laki. Termasuk tokoh wanita dalam cerita juga diperankan oleh seorang laki-laki. Nah, lalu kita berpindah ke teater barat. Asal mula teater, waktu dan tempat pertunjukan teater pertama kali dimulai tidak diketahui. Adapun yang dapat diketahui hanyalah teori tentang asal mulanya. Di antaranya teori tentang asal mula teater adalah sebagai berikut. Kita langsung ke teater Yunani klasik. Tempat pertunjukan teater Yunani pertama yang permanen dibangun sekitar 2300 tahun yang lalu adalah teater ini dibangun tanpa atap dalam berbentuk setengah lingkaran dengan tempat duduk penonton melengkung dan berundak-undak yang disebut amphitheater. Ribuan orang mengunjungi amphitheater untuk menonton teater dan hadiah diberikan bagi teater terbaik. Lalu ada teater Romawi klasik. Setelah tahun 2000 sebelum Masehi, kegiatan kesenian beralih dari Yunani ke Roma. Begitu juga teater. Namun, mutu teater Romawi tak lebih baik dari teater Yunani. Teater Romawi menjadi penting karena pengaruhnya kelak pada zaman
Sans. Teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada 240 sebelum Masehi. Pertunjukan ini dikenal oleh Livius Andronisus, seniman Yunani. Teater Romawi ini merupakan hasil adaptasi bentuk teater Yunani. Hampir di setiap unsur panggungnya terdapat unsur pemanggungan teater Yunani. Lalu ada teater abad pertengahan. Teater abad pertengahan ini dalam tahun 1400 sampai 1500-an. Banyak kota di Eropa mementaskan drama untuk merayakan hari-hari besar umat Kristiani. Drama ini dibuat berdasarkan cerita Alkitab dan dipertunjukkan di atas kereta yang disebut pigeon dan ditarik keliling kota. Bahkan ini diselenggarakan di seluruh dunia untuk merayakan berbagai hari besar keagamaan. Para pemain drama pigeon menggunakan tempat di bawah kereta untuk menyembunyikan peralatan ini. Digunakan untuk efektif. Aktor-aktor pigeon seringkali adalah para perajin setempat yang memainkan adegan yang menunjukkan keahlian mereka. Lalu ada teater zaman Elizabeth. Pada tahun 1576 selama pemerintahan Ratu Elizabeth pertama, gedung teater besar dari kayu dibangun di London, Inggris. Gedung ini dibangun seperti lingkaran sehingga penonton bisa duduk di hampir seluruh sisi panggung. Teater ini sangat sukses sehingga banyak gedung sejenis teater ini bisa menampung 3.000 penonton. Penonton yang mampu membeli tiket duduk di sisi panggung. Mereka yang tidak mampu membeli tiket berdiri di sekitar panggung. Global pementasan drama karya William Shakespeare, penulis drama terkenal dari Inggris yang hidup di tahun 1564 sampai tahun 1616. Ia adalah seorang aktor dan penyair. Selain penulis drama, ia biasanya menulis dalam bentuk puisi atau sajak. Lalu ada teater abad 17 di Spanyol dan Perancis. Drama-drama agama hanya berkembang di Spanyol Utara dan Barat karena bagian besar Spanyol dikuasai Islam. Ketika kekuasaan Arab dapat diusir dari Spanyol kira-kira tahun 1400 Masehi, maka drama disajikan salah satu media untuk menghistorikan kembali bekas jajahan Arab. Teater berkembang sebagai media dakwah agama. Inilah sebabnya drama agama berkembang di Spanyol. Lalu ada teater restorasi di Inggris. Zaman restorasi adalah zaman kebangkitan kembali kegiatan teater di Inggris setelah kaum Puritan yang berkuasa menutup kegiatan teater. Segala bentuk teater dilarang. Namun setelah Charles II berkuasa kembali, ia menghidupkan kembali teater. Masuk ke abad 18, di abad 17 teater Italia memiliki struktur bangunan dan panggung-panggung arsitektural. Panggung-panggung itu dihiasi setting perspektif yang dilukis. Letak panggung dipisahkan dengan auditorium oleh lengkung proscenium. Di Inggris dan Spanyol tidak terdapat pemain wanita dalam pementasan teater mereka. Tradisi tersebut berlangsung sampai kira-kira 1587. Pada abad 18, teater di Perancis dimonopoli oleh pemerintah dengan komedi Francisnya. Secara tetap mereka mementaskan komedi dan dipentaskan oleh rombongan teater Italia. Komedi Italiane yang biasanya mementaskan di pasar-pasar malam sampai akhir abad ke-18.
Neoklasik menjadi model di seluruh Eropa. Kecenderungan neoklasik menjalar ke seluruh Eropa. Selama abad 18, Italia berusaha mempertahankan bentuk kommedia dell'arte. Teater di Jerman sudah berkembang pada zaman Renaissance 1500 sampai 1600 meskipun dalam bentuk yang belum sempurna. Inilah sebabnya teater Jerman tidak berbicara banyak di Eropa sampai tahun 1725. Di awal abad ke-18, sebuah pergerakan teater besar yang dikenal dengan romantik mulai berlangsung di Jerman. August William Schlegel adalah seorang penulis roman Jerman yang menganggap Shakespeare adalah salah satu dari pengarang naskah Laocoon terbesar dan menerjemahkan 17 dari naskah lakonnya. Banyak perubahan terjadi di Eropa pada abad ke-19 karena revolusi industri. Orang-orang yang berkelas pindah ke kota dan teater pun mulai berubah. Bentuk-bentuk baru teater diciptakan untuk pekerja industri seperti vaudeville atau aksi-aksi seperti rutinitas lagu dan tari. Di tahun 1820, lilin-lilin dan lampu-lampu minyak digantikan oleh lampu-lampu gas di gedung-gedung teater abad ke-19. Gedung teater Savoy di London tahun 1881 yang mementaskan drama-drama Shakespeare adalah gedung teater pertama yang panggungnya diterangi lampu listrik. Pada abad 19 juga di Inggris, sebuah drama kloset atau naskah lakon yang sepenuhnya tidak dapat dipentaskan bermunculan. Tercatat nama-nama penulis drama kloset seperti Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley, Swinburne, Browning, dan Tennyson. Baru pada akhir abad 19, teater di Inggris juga menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan munculnya Henry Arthur Jones, Sir Arthur Wing Pinero, dan Oscar Wilde. Juga terlihat kebangkitan pergerakan teater independen yang menjadi perintis pergerakan teater kecil yang nanti di abad ke-20 tersebar luas. Misalnya Teater Libre Paris di Frey Berlin, yang mana Ibsen, Steinbeck, Brisson, Yeats, Shaw, Hauptmann, dan Synge mulai dikenal masyarakat. Selama akhir abad 19 di Jerman muncul dua penulis lakon kaliber internasional, yaitu Hauptmann dan Sudermann. Seorang aktor, Vince Arthur, menjadi dikenal di luar tempat asalnya Austria dengan naskah lakon ringan dan menyenangkan berjudul Anatole. Di Perancis, Brix menjadi perintis teater realistis dan klinis. Amerika Serikat masih mengandalkan gaya teater dan lakon Eropa. Di tahun 1820, lilin-lilin dan lampu-lampu minyak digantikan oleh lampu-lampu gas di gedung-gedung teater abad ke-19. Gedung teater Savoy di London yang mementaskan drama-drama adalah gedung teater utama yang panggungnya diterangi lampu listrik.